Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara jitu untuk mengelola kecerdasan supaya religius. Satu, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kemanfaatan sesuai dengan tinggi rendahnya akhlak kita. Artinya Tuhan itu akan memberikan kepada kita itu asal kita itu berbuat bagus, ya. Tujuannya jelas, apa yang kita impikan, tapi dengan kita cara tempuh dengan perbuatan yang bagus. Kalau dengan perbuatan yang jelek, itu biasanya walaupun berhasil, itu nanti akan kena karmanya, atau kadang-kadang sulit berhasil, ya, karena banyak bertentangan di mana-mana. Dua, membuat kegiatan yang bermanfaat pada diri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita, supaya mencerminkan kerjasama yang baik, rukun. Itu ya. Kalau kegiatan kita nggak bermanfaat kepada diri kita dan lingkungan kita, keluarga kita, biasanya kita itu hati kita itu nggak nyaman, ya, karena nggak disukai pada lingkungan kita. Tapi kalau dengan cara yang bermanfaat pada diri kita dan lingkungan kita, dan kita akhirnya bermanfaat untuk kesehatan, untuk apa, sehingga kita bicara itu kan saling bisa mendengarkan, ya, nggak ada ketegangan, sehingga nggak mudah capek, nggak, energi kita itu nggak habis kemana-mana untuk suatu ketegangan. Akhirnya energi kita itu cukup, ya, semakin tambah insya Allah, sehingga untuk mencapai tujuan impian itu sangat mudah, karena impian dan tujuan itu ditempuh juga dengan kesehatan, dan dengan baik kesehatan pikiran atau kesehatan fisik. Tiga, mengutamakan keadilan, ya, dengan cara membantu orang-orang yang paling lemah, ya, membantu di bidang pendidikan atau penjelasan masalah yang sesuai dengan orang-orang yang perlu dibantu. Jadi begitu. Kadang-kadang jadi intinya kok pemimpin kok nggak bisa adil, itu karena orang yang lemah itu malah nggak dibantu, malah diperas. Sebetulnya kalau orang yang lemah pendidikannya itu ya dibantu. Contohnya saya membantu di bidang ini, banyak solusi, banyak trik-trik atau banyak cara-cara, ya, sistematis, begitu seharusnya. Tapi kalau gak adil, itu orang yang lemah malah disalah-salahkan, malah gak dibantu, malah dituntut gak sesuai dengan kemampuan, karena mereka gak punya ilmu. Kalau kita tuntut keberhasilan kan mesti gak bisa. Itu namanya gak adil, sehingga malah menjadikan
suatu kerusakan, sehingga nggak disenangi oleh Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya nggak diberi keberhasilan. Walaupun berhasil, sifatnya hanya berapa waktu saja, setelah itu kena karmanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Empat, kemampuan yang ada dulu ya. Jadi bukan itu ya. Empat beristirahat yang cukup sampai tidur nyenyak yang berkualitas, sehingga bangun tidur ya cerdas dan mendapatkan solusi atau gagasan. Kemudian itu biasanya orang kalau tidurnya nyenyak itu tidurnya berkualitas, jaringan-jaringan tubuh dan otak itu ada pemulihan ya, pemulihan, ada yang rusak bisa pulih dan gizinya cukup. Akhirnya orang menjadi cerdas. Nah, kalau itu tidurnya itu belum bisa diraih, itu nanti ada sendiri caranya ya. Tapi biasanya kalau orang normal tidurnya nyenyak, setelah tidurnya pagi akhirnya pemikirannya cerdas. Setelah cerdas biasanya menemukan suatu solusi. Nah, kalau sudah menemukan solusi, ditulis. Karena apa? Kalau nggak ditulis itu lupa, sehingga itu yang seharusnya ditulis diulang-ulang minimal 1 bulan dan seterusnya, berhubung nggak ditulis lupa, akhirnya nggak bisa diulang-ulang, akhirnya hilang begitu saja. Nah, makanya ibaratnya seperti nyopir, kalau 1 kali ya hilang, tapi kalau sudah 30 hari bahkan lebih, akhirnya sudah bisa untuk cari uang. Begitu sudah cerdas dan terengginas. Jadi begitu. 5. Cara tersebut diulang-ulang ya. Cara tersebut di atas ya, semuanya itu diulang-ulang seumur hidup ya. Jadi cara di atas itu kalau sudah memang sudah pantas untuk menjadikan suatu kehidupan yang baik, itu harus diulang-ulang seumur hidup. Karena kalau lupa ya, nggak diulang-ulang lupa, akhirnya ya nggak produktif lagi ya. Nggak, contohnya banyak orang di lapangan ya, walaupun pernah sekolah kuliah ya, tapi nggak diulang-ulang lagi, akhirnya lupa, setelah lupa nggak produktif lagi ya. Akhirnya kalau nggak produktif ya, akhirnya biasanya kan kena masalah karena lupa. Entah itu nggak bisa sinkron kalau bicara dengan teman-temannya atau teman usaha, sehingga nggak menghasilkan keputusan yang sangat efektif, sehingga nggak bisa produktif lagi. Itu biasanya orang kalau tua nggak bisa produktif karena apa yang dia lakukan itu nggak diulang-ulang lagi ya. Makanya kalau ingin terus ya, umur kita bertambah, di samping kita minta umur tambah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai caranya ya harus diulang-ulang apa yang sudah kita yakini. Setelah 6 ya, silahkan subscribe ya, tombol loncengnya ya, dan tanya tulis di kolom komentar, share dan like ya, dan komen ya. Karena kalau mau bertanya nanti akan dibuatkan video selanjutnya, atau itu di bawah video itu ada
tulisan selengkapnya itu ditombol, kemudian scroll ke bawah itu ada videonya, itu ditombol, kemudian di atas itu ada video pendek, video panjang, itu di tombol, itu di tonton semuanya. Karena apa, ini berkaitan terus ya, berkaitan terus antara video satu sama lain, karena itu saling menguatkan. Jadi saling menguatkan, antara video satu sama lain saling menguatkan ya. Itu saya buat itu berdasarkan ya guru-guru, berdasarkan saya sendiri praktek di lapangan, kegagalan saya, kemudian saya menemukan keberhasilan yang semakin sistematis, sehingga saya bisa bekerja produktif, hasilnya efektif, sarana prasarana efisien, dikarenakan saya menemukan cara-cara yang semakin sistematis. 7. Memahami tentang bully dan korban bully. Ya, mengapa kita harus memahami bully dan korban bully? Karena di masyarakat, baik mulai keluarga kecil sampai tingkat pejabat, tingkat struktur kenegaraan tingkat tinggi atau organisasi tinggi, bahkan sampai luar negeri, ini sudah menyebar masalah bully dan korban bully. Kalau kita nggak memahami tentang bully dan korban bully, kita akan kadang-kadang banyak di lapangan itu terjebak bully dan korban bully. Akhirnya kita bodoh tapi nggak merasa. Kita tetap merasa pintar, padahal kita masih kurang apa yang nggak kita pahami. Karena bully dan korban bully memang dia kadang-kadang nggak merasa. Kalau pembuli nggak merasa, atau korban nggak merasa, sehingga berhubung nggak merasa, nggak tahu, akhirnya kadang-kadang korban bully itu secara nggak sadar mau bergerak berhasil, tapi dihalang-halangi oleh pembuli. Akhirnya dia takut, karena yang pembuli itu kadang-kadang orang tuanya, alasannya mendidik, tapi dia nggak memahami tentang bully dan korban bully. Akhirnya dituntut-tuntut, tapi materi ilmunya nggak ada. Akhirnya stres itu banyak. Ada yang stres biasa, stres sedang, dan stres akut. Kalau sudah akut, bahkan sampai mati, menjelang mati pun tetap dibully. Yang bully nggak merasa. Nah, sebelum Anda terjebak bully atau korban bully, kalau sudah terlanjur terjebak, segeralah menonton video-video saya ya, semuanya. Sebelum terjebak, silahkan nonton video saya semuanya ya. Karena apa? Kalau saya gambarkan ya, sekarang itu ibaratnya kita mau menempuh tujuan, itu kadang-kadang jalannya gelap ya, gelap, sehingga di situ banyak bully atau korban bully itu ilmunya sangat terbatas, nggak memahami, sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ karena kita nggak tahu. Lah, supaya tahu, kita harus bawa senter ya, bawa senter. Kalau tempat yang gelap, sudah tahu, kita selamat. Tapi kalau kita kena duri kan merasa ya. Tapi kalau kita kena bully atau korban bully, ternyata di lapangan nggak merasa, sehingga kalau dibantu dia itu sulit. Tapi saya kok bisa membantu dia? Bagaimana? Saya bikinkan video-video itu. Kalau yang dekat-dekat itu saya bikin status di WA atau di Facebook. Yang jauh-jauh pakai channel YouTube atau Facebook dan lain sebagainya, sehingga mereka walaupun membaca terus berganti-ganti, mereka nggak bosan. Tapi kalau dihadapi secara
empat mata itu kadang-kadang hanya makan waktu 2 menit atau 1 menit atau berapa menit saja atau berapa detik sudah pusing, sudah bosan. Nah makanya saya bisa lancar barokah itu ya saya cari penyebabnya. Mereka itu penyebabnya apa, nggak bisa jalan. Nah, setelah itu kita carikan solusi. Setelah mendapatkan solusi, akhirnya mereka supaya bisa action ini bagaimana, harus dibantu. Jadi orang-orang yang nggak mengerti itu harus memang dibantu. Yang membantu harus orang yang mengerti. Nah, orang yang mengerti ini biasanya nggak putus asa. Mengapa saya nggak mengerti? Harus terus berjuang. Begitu, cari sebabnya. Tapi bagi mereka-mereka yang masih awam, apalagi kemakan bully atau korban bully, ini membantunya nggak sembarangan orang. Ya, saya cari di mana lapangan, bahkan walaupun dokter, walaupun psikiater, psikoterapi, kalau sudah bully, korban bully ini ya sulit. Walaupun kayak sembuh ya, seperti sembuh, tapi hanya sedikit saja karena dia nggak tahu gitu. Dikira sudah sembuh tapi belum, masih jauh, sehingga akhirnya mengganggu impiannya. Karena impian itu memerlukan kesehatan, memerlukan kepemberanian. Karena contohnya kalau kita nggak punya senter, kita kan nggak pemberani. Contohnya naik sepeda motor nggak ada lampunya kan nggak pemberani. Makanya ini buku ini ibaratnya channel-channel saya ini ibaratnya senter ya, ibaratnya senter untuk penerangan. Akhirnya kita jelas, semakin pemberani semakin mendengarkan. Nah, ternyata orang-orang semakin menonton channelnya semakin pemberani. Tapi pemberaninya di dalam pemanfaatan baik dirinya dan lingkungannya dan keluarganya. Nah begitu, akhirnya damai, berhasil tapi dengan cara damai. Terus nomor 8, menggeluti ya. Menggeluti bagaimana cara menyelesaikan berbagai masalah. Di samping itu ya, kita harus menggeluti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Banyak di sana-sana orang bisa cerdas ya, bisa religius, tapi mereka nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Akhirnya apa? Bisa terjebak oleh bully atau korban bully. Dia dibully, entah di penjara, entah di kalau di bawah di desa-desa itu biasanya dibully juga. Kalau kita nggak memahami tentang bully dan nggak memahami penyelesaian masalah sampai betul-betul praktek berkali-kali sampai mahir caranya, ya nonton video saya. Nah, itu akhirnya banyak yang kemakan bully ya, atau terjebak oleh korban bully. Karena dua-duanya ini kalau belum sembuh, wah ini kita nggak tahu caranya, akhirnya kita ikut jengkel juga. Nah, begitu. Nah kalau kita tahu caranya, kita menghadapi dengan korban atau orang yang bully, cukup Anda share ke lingkungan dia ya, channel-channel saya ini ke lingkungan mereka atau di grup-grup mereka, sehingga mereka semakin sadar. Kalau kita sudah mempunyai strategi untuk dengan nonton channel saya, teman-teman bisa berani menghadapi dia, tapi dengan cara pemahaman, penerangan, atau Anda sudah punya senternya gitu, gambarannya. 9 ya, menggeluti bagaimana cara mendamaikan diri sendiri, keluarga kecil sampai besar. Jadi
kita harus menggeluti ya, harus memperdalam teori praktek terus cara mendamaikan diri kita sendiri. Contohnya kalau diri kita sendiri nggak damai bagaimana? Nggak damainya begini, kita punya tujuan tapi nggak punya ilmunya, akhirnya otak kita hanya bertanya-tanya, terus dihantui tanya-tanya ini bagaimana tanpa jawaban. Akhirnya apa? Jantungnya untuk tanya-tanya, jantungnya itu kan di istilah motor, sepeda motor kan digas ya. Jantungnya kan dipacu terus. Nah, akhirnya berhubung terus nggak mendapatkan solusi, terus dipacu tiap hari, akhirnya apa? Kehabisan gizi, kehabisan istilah motor, boros energi, akhirnya kena penyakit, minimal pusing atau nggak semangat. Atau keberhasilan itu kalau dipaksakan paling hanya bisa bermanfaat pada dirinya sendiri, hanya kecil, walaupun dia kelihatan berhasil. Akhirnya dia nggak punya empati untuk lingkungan karena nggak punya kemampuan. Keberhasilan yang benar-benar bisa dinikmati itu kita bisa ya, kita ya berhasil ya, kita bisa membantu lingkungan, keluarga atau tetangga atau siapa saja, akhirnya bisa kita nggak ada musuh, nggak ada tekanan dari siapa, karena kita bisa bicara yang seimbang, bisa saling menerima karena kita punya ilmu yang mendalaminya. Itu akhirnya kalau kita mau nonton channel ini sudah banyak orang ya, sebelumnya itu gelisah cari jawaban setelah datangi setelah diputarkan video ini, akhirnya sudah tenang karena sudah merasa mendapatkan suatu solusi. Akhirnya jantungnya mumpanya enggak, sudah stabil, akhirnya gizinya stabil, akhirnya malasnya hilang. Jadi malas itu dikarenakan jantung dipacu terus, mancunya karena jantung dipacu pakai cari-cari solusi nggak ketemu terus, akhirnya kurangan gizi seperti diesel itu kalau dipacu terus, mesin diesel kalau dipacu terus, sementara air di sumur nggak ada, ya kan kehabisan air kan. Kalau manusia dipacu terus akan kehabisan gizi, begitu. Kalau apa itu mendamaikan diri sendiri, akhirnya kalau sudah punya, akhirnya kan bisa damai ya diri sendiri kalau dengan cara itu. Atau mendamaikan keluarga kecil kita, kalau kita belum mampu menghadapi dia, tapi kalau kita sering mendengarkan ini, kita sudah terang, ibaratnya punya center, bisa menghadapi dia. Kalau kita belum mampu menghadapi dia ya, untuk nonton biar mereka nonton di channel ini ya. Keluarga besar juga begitu, jadi begitu caranya. Jadi itu bisa religius. Kalau enggak itu nanti, kalau enggak pahami tentang itu, nanti kita dipancing-pancing oleh mereka-mereka. Ibaratnya kita itu jalan di dalam kegelapan, enggak tahu arah. Akhirnya sebetulnya durinya itu sebelah kanan ya, yang jalan enggak ada durinya sebelah kiri, tapi karena kita enggak tahu mana durinya, akhirnya kita disuruh ke kanan ya ke kanan, karena kita nggak tahu. Suruh kiri nggak ke kiri, suruh ke kanan ada durinya, akhirnya kita kena duri ya. Kalau kena duri merasa, tapi kalau kena bully atau korban bully ini nggak merasa. Makanya penyembuhannya harus biasanya mendengarkan channel ini sehingga bisa merasa, karena channel ini ibaratnya senternya ya, supaya terang jalannya. Nah,
Saya rasa cukup sekian ya. Silahkan subscribe ya, dan tombol loncengnya, dan share dan komen. Karena dengan Anda share, kalau Anda selalu muter video ini, sudah semakin merasakan semakin pede, sudah menganggap itu baik ya, ada manfaatnya baik pada diri kita dan lingkungan, akhirnya di-share ke teman-teman. Ini merupakan suatu perbuatan baik. Kalau Tuhan Yang Maha Esa sudah mengetahui kita berbuat baik, akhirnya rezeki itu semakin baik, kita semakin lancar. Karena itu, entah itu rezeki ya, rezekinya orang masing-masing ya. Kadang orang itu rezekinya diberi rezeki harta yang banyak, atau orang itu diberi rezeki berupa ketenangan hati, kerukunan, kekompakan, gitu, atau diberi rezeki dua-duanya ya. Tinggal Anda nanti diberi rezeki apa, yang penting Anda diberi kebahagiaan dengan rezeki tersebut ya. Banyak orang yang diberi rezeki tapi nggak bahagia, tapi asal kita mau berbuat bagus ya, kita akan diberi rezeki, entah berupa ketenangan hati atau rezeki berupa harta yang perlu dibutuhkan. Nah, itulah teman-teman, makanya supaya kita belum terlambat, silahkan nonton di video-video saya semuanya ya. Video ini nanti scroll di tombol selengkapnya ya, di bawahnya itu kemudian tombol-tombol ya, kalau ada tulisan selengkapnya nanti di tombol, kemudian di scroll ke bawah ada tulisan video, tombol di atas ada video pendek, ada video panjang, silahkan tonton. Nah, itu jadi ini enggak sekedar teori, saya sudah praktek di lapangan, yaitu mulai saya masih muda ya, masih bujangan. Karena apa? Saya sebagai guru mulai dulu sampai sekarang itu, saya itu tidak sekedar mengajar, jadi saya merangkap menyelesaikan masalah-masalah murid. Akhirnya apa? Murid-murid yang bermasalah bisa diselesaikan semua, akhirnya bisa meraih kesuksesan semua ya. Itu kalau sekarang ini sangat jarang orang guru-guru itu yang mampu menyelesaikan masalah, karena menyelesaikan masalah itu sekarang ini kan korban bully itu kan banyak berkeliaran di mana-mana, baik di keluarga kita sendiri kadang-kadang ya, di mana-mana. Sehingga menyelesaikan masalah itu harus orang-orang yang sudah terbiasa menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau orang yang belum terbiasa, walaupun guru, walaupun pemimpin, kalau belum terbiasa, itu ya akan dibully juga oleh korban bully atau bully. Karena korban bully ini juga terpengaruh bully, nggak merasa begitu, makanya terpengaruh membuli juga karena nggak merasa. Makanya ya, baik level bawah sampai atas, kalau menangani bully atau korban bully ini dia nggak sanggup. Nah, saya kok sanggup, bagaimana? Saya dari muda dulu sehingga tahu perkembangan ya. Saya setiap gagal ya berhasil, setiap gagal lagi, ibarat saya naik tangga 1 berhasil, saya itu mengalami kendala, belajar lagi sampai naik tangga 2. Nah, setelah tangga 2 berhasil, belajar lagi sampai naik tangga 3. Nah, orang-orang korban bully atau bully ini nggak tahu kalau keberhasilan harus melewati tangga-tangga itu. Berhubung mereka nggak tahu, disuruh-suruh dari tangga 1 langsung disuruh naik tangga 10 ya.
meloncat ya babak belur. Akhirnya otaknya pikirannya nggak bisa tertata rapi ya, akhirnya stres ya, ada yang stres biasa, ada yang sedang, ada yang berat, kayak begitu. Nah, maka dari itu silahkan ya nonton channel saya ya. Terima kasih.